Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Billy. Nah, di depan kalian ini ada apa ini? Ayo. Nah, ini adalah sebuah gaming laptop baru, tapi sayangnya bukan punya saya ya. Ini punya adik saya. Saya hanya membuat konten untuk konten saya. Jadi ini saya izin ya untuk membuat konten unboxing ya laptop gaming MSI yang akan kita ulas setelah kita unboxing. Oke, nah ini saya sudah keluarkan. Sebenarnya masih ada box yang besar, cuma sayangnya tidak ada space lagi di meja saya, jadi saya keluarin aja semuanya. Jadi karena unboxingnya hanya untuk box yang laptop saja. Oke, nah sebelum itu kita akan lihat dulu apa saja yang kita dapat bonus pembelian ya. Jadi sekali lagi saya ingin disclaimer kalau video ini tidak di-endorse oleh MSI, melainkan ini adalah murni video dari saya ya, dimana saya akan mengulas hal baik dan hal yang mungkin kurang dari laptop ini. Oke, nah jadi kita lihat dulu ya, untuk bonus pertama kita dapat mouse standar ya dari Logitech ya, M90. Ini adalah mouse kabel ya, sayangnya bukan mouse nirkabel, tapi ya tidak apa-apa. Oke, berikutnya kita dapat flash disk berukuran atau berkapasitas 32 GB ya dari merek Lexar. Ini saya juga kurang kenal, ini baru tahu. Oke, ini untuk backup data penting sudah lumayan, tapi sayang sekali hanya USB 2, dimana kecepatan transfernya juga tidak sekencang yang kita ekspektasikan, tapi jadilah ya. Oke, lalu kita juga dapat mousepad ya, ini mousepad yang agak besar ya, ini Spiderman 3 kayaknya ya, Spiderman yang lama. Oke ya, standar lah, oke lah ya, untuk pemakaian biasa oke lah. Oke, kita singkirkan dulu sedikit. Lalu kita dapat ini dia tas MSI ya, standar ini semua laptop MSI ya, pastinya akan dapat bag seperti ini backpack atau tas punggung. Oke, seperti ini masih segel ya. Oke, baik. Dan terakhir ini dia yang paling penting, unit laptopnya. Oke, ini adalah tahun naga ya guys, jadi tahun naga, membeli laptop naga ya, jadi suatu timing yang sangat pas, ada logo naganya ya. Oke, ini slogan MSI True Gaming, karena yang kita tahu MSI ya kebanyakan mengeluarkan produk laptop gaming gitu ya. Oke, ya ini bagian depan juga tidak ada desain yang lain, cuma gambar logo naga. Untuk sampingnya sih tidak ada, cuma logo naga juga ya, kayaknya nothing special gimana sih kotaknya ya, biasa saja ya, standar lah. Oke, dan perlu diketahui ini adik saya beli dengan harga 10 jutaan ya, mungkin lebih tepatnya 10.799 alias 10.800.000. Oke, jadi untuk ya bagi teman-teman yang pengen beli, sebenarnya di toko manapun ada jual, mungkin ya pandai-pandai cari lah ya untuk harga yang mana tahu bisa lebih rendah lagi ya. Tapi kita akan lihat, kita akan ulas ya apa sih yang kita dapatkan dari laptop ini. Oke, kita unboxing dulu. Oke, baik. Nah, ini isi dalamnya teman-teman, mungkin nggak terlalu jelas tapi nggak apa-apa. Oke, jadi kita dapatkan laptopnya, unitnya. Oke, wah sepertinya saya angkat dulu, saya keluarkan dulu. Oke, ini nanti detailnya akan saya perlihatkan setelah ini. Kita singkirkan dulu ke samping. Lalu di sampingnya kita mendapatkan pastinya adaptornya ya, ini colok listriknya. Lalu kita mendapatkan power brick-nya atau chargernya, ini yang ya, ini adalah charger dengan kapasitas 120 watt ya. Jadi bisa dibilang ini adalah charger kalau untuk laptop gaming ini yang paling hemat menurut saya, karena kebanyakan laptop gaming itu 150 watt ke atas, tapi ini sudah lumayan hemat. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa ini wattnya itu termasuk yang paling rendah ya. Oke, kita sampingkan dulu. Oke, saya rasa tidak ada lagi yang lain. Mungkin kartu garansi ada di dalam, tapi saya tidak perlu kasih lihat lah ya. Oke, kotaknya kita singkirkan lagi. 2000 years later. Oke teman-teman, kita awali dulu yang paling kecil-kecil ya, yang paling terlihat itu power brick-nya kita keluarkan dulu teman-teman sebelum saya ke laptopnya. Oke, nah ini dia chargernya, mungkin kita lihat paling dekat. Oke, seperti ini ya. Saya juga bertanya-tanya kenapa MSI power brick-nya bukan merek MSI tapi Chicori ya, Chiconi kalau nggak salah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin ini ada kerjasama dengan MSI dan yang penting kompatibel lah.
karena saya lihat laptop MSI lain juga rata-rata pakai yang ini. Oke, nah ini ada tulis ya 120 watt, mungkin kurang jelas teman-teman ya, 120 watt. Dan nanti saya akan ulas lebih lengkap kenapa ini dia hanya 120 watt dan termasuk yang paling hemat ya kalau untuk ini laptop gaming atau laptop high performance. Oke, chargernya seperti ini ya. Kalau yang beserta yang ini adaptornya ya, saya nggak tahu ini nama pastinya apa, ini saya kasih nama colok listrik. Oke, seperti ini ya. Jadi ini sambungnya ke power brick seperti itu. Oke, ini saya singkirkan, sudah cukup jelas. 2,000 years later. Sekarang kita ke hidangan utamanya ya, yaitu laptopnya sendiri. Oke, ini dilapisi sama plastik. Oke, kita keluarkan dulu. Oke, kita keluarkan. Oke, seperti ini. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini karena di kamera saya yang kurang jelas. Sebenarnya ini warnanya bukan hitam ya teman-teman. Kalau di kamera saya yang kurang terang lightingnya, ya warnanya seperti hitam, tapi ini aslinya warna grey. Jadi teman-teman kalau lihat di YouTube lain, channel lain mungkin kalau punya video yang lebih jelas, ini warnanya sebenarnya adalah agak warna grey. Oke, kita lihat ini bagian depan teman-teman. Oke, saya putarkan dulu. Tuh. Oke, seperti ini teman-teman. Ini ada logo MSI, logo naganya yang menjadi ciri khas. Ini sepertinya seperti bukan diukir tapi seperti disablon atau apa ya. Oke, ini bagian tengah. Oke, ada aksen gitu ya. Oke, ini bagian belakang teman-teman. Nah, ini ada port HDMI sama ada ventilasi pembuangan. Oke, ini bagian sebelah kanan. Ini ada pembuangan. Oke, ini ada portnya. Nanti saya akan detailkan setelah ini. Oke, ini bagian kiri seperti ini teman-teman. Oke, nggak kelihatan jelas ya, mohon maaf ya, dengan peralatan yang sangat terbatas. Sepertinya videonya kurang maksimal ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan laptopnya terlebih dahulu. Kita coba apakah bisa dibuka dengan satu jari ya. Apakah? Oke, 1, 2, 3. Oke, ternyata bisa teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kalau teman-teman yang mengikuti update perkembangan laptop ya, terutama MSI, pastinya ini laptop memiliki chassis yang sebenarnya sama dengan MSI Thin yang tahun lalu ya, yang generasi sebelumnya ya, yang versi GF63 ya, yang mana itu ya bisa menjadi MSI mana menggunakan chassis yang sama selama beberapa tahun ya. Jadi termasuk chassis yang legendaris lah ya, saya bilang. Nah, untuk yang versi terbaru ini dia masih menggunakan chassis yang secara desain sama, mungkin hanya saja bahan yang berbeda. Oke, nah untuk bahannya sendiri, oke, bisa kita lihat sendiri. Ini bahannya sepertinya ini terbuat dari polikarbonat alias plastik gitu ya. Tapi ini bukan plastik abal-abal, aslinya ini plastik yang high quality juga. Oke, nah kalau yang thin yang lama pastinya ya, versi generasi lama, ini ya bagian sini, bagian keyboard sama back cover. Itu dia menggunakan seperti metal. Jadi kalau teman-teman nih ketika memakai laptop ini dengan kondisi tercolok listrik, pastinya akan merasa ada efek tersentrum gitu ya kalau misalnya tidak memakai sandal. Oke, tapi yang ini saya belum coba ya, apakah ini benar-benar full polikarbonat ya, I'm not sure lah, kita coba aja nanti. Oke, nah untuk desain kalau lihat sekilas ini karena kondisi agak gelap, mungkin nanti saya akan coba nyalakan. Oke, nah ini keyboardnya berwarna biru, backlightnya. Oke, ya ini desainnya yang berbeda kali ini, mungkin di bagian keyboard. Sebenarnya keyboardnya sama, cuma warnanya berbeda. Dimana kalau MSI Thin yang versi lama, dimana dia keyboardnya berwarna merah, sedangkan ini berwarna biru. Dan dimana keyboardnya memiliki aksen rocky-nya seperti ada gambar. Oke, sudah nyala laptopnya. Ini WASD-nya juga dibuat transparan, jadi supaya menambah kesan gaming ya. Walaupun laptop ini sebenarnya bisa dibilang tidak hanya bisa dipakai untuk gaming, tapi untuk yang lain juga. Oke, ini laptopnya sudah nyala teman-teman. Oke, jadi untuk desain sebenarnya ini kalau mau dibawa kemana-mana mungkin tidak akan ketahuan kalau ini adalah laptop gaming. Ini sepertinya kesannya masih cukup humble lah ya, dimana kalau teman-teman pakai ya mungkin kesan gamingnya kurang, tapi tidak masalah. Tapi yang penting isi dalamnya teman-teman ya. Oke, nah saya mungkin di video kali ini saya akan kasih lihat dulu speknya seperti ini.
bisa lihat sendiri di layar. Mungkin teman-teman mau pause videonya, ini spek lengkapnya tidak akan saya tampilkan di laptop tapi di layar saja seperti ini. Oke, nah jadi kita lihat ini dia sudah menggunakan Windows 11 ya. Ini juga sudah saya lakukan proses instalasi di toko tadi ya, jadi tidak lakukan di sini lagi, jadi ini sudah tinggal pakai. Oke, ini untuk wallpapernya bawaan MS, ada gambar MSI. Oke, nah jadi mungkin saya akan coba sedikit tes keyboardnya teman-teman ya. Mungkin tes keyboardnya, karena saya jujur kalau mengulas laptop ya, pastinya saya ingin yang saya uji itu adalah keyboardnya terlebih dahulu. Oke, kita ketik dulu ya, kita coba ketik. Oke, hari ini saya melakukan review laptop MSI Thin 15. Oke, ini keyboardnya sebenarnya travel distance-nya ya, travel distance alias mungkin tingkat kedalaman kliknya itu cukup pendek. Jadi kalau ketika kita klik mungkin klik-nya kurang ya. Jadi sebenarnya ini mungkin feel-nya sama seperti laptop 14 inci pada umumnya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai untuk ketik jangka panjang, maka ini mungkin ya somehow tidak terlalu gimana ya, kurang nyaman aja sih. Tapi kalau untuk sekali ngetik ya itu tidak terlalu masalah. Oke, jadi keyboardnya juga lumayan ya, lumayan tidak kopong ya, tidak penyot-penyot, masih agak keras. Travel distance-nya juga oke. Ini saya juga kliknya oke. Oke, ya saya juga suka warnanya warna biru seperti ini ya. Jadi MSI sesekali mau buat refreshment dengan keyboard dengan backlightnya berwarna biru, biasanya warna merah atau RGB. Ya ini biru juga masih agak fresh teman-teman ya. Sesuai lah dengan speknya yang menggunakan Intel ya teman-teman ya, prosesor Intel. Oke, nah mungkin itu aja sih untuk yang bagian keyboard itu oke. Untuk layarnya sih saya no comment, karena saya juga sejujurnya tidak terlalu paham kira-kira layar yang mana yang bagus. Tapi kalau ini dipakai untuk editing menurut saya sudah cukup, kalau misalnya teman-teman tidak terlalu memfokuskan ke warna. Jadi kalau teman-teman hanya fokus untuk belajar editing tapi tanpa memperhatikan warna yang terlalu mendalam, maka ini sepertinya sudah cukup. Dan dipakai gaming pastinya ini sudah lebih dari cukup, karena menggunakan refresh rate ya 144 Hz itu sudah cukup kalau mau main game kompetitif. Oke, nah jadi aplikasi bawaan sih sepertinya nggak ada dari MSI. Mungkin aplikasi yang paling menonjol adalah MSI Center. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, ini mungkin nggak kelihatan. Oke, nah ini MSI Center ini sebenarnya aplikasi yang multifungsi teman-teman ya. Teman-teman mau melakukan monitoring, teman-teman mau misalnya mau melakukan tweak itu ibaratnya kayak kita mau setting performa lah ya, atau setting misalnya kipasnya dan lain-lain. Oke, ini sepertinya masih banyak yang belum diinstal fiturnya. Oke, saya rasa sih untuk fitur ini sebenarnya hanya berguna kalau teman-teman misalnya mau pakai untuk setting performa gitu ya. Oke, dan perlu ketahui ini laptopnya sudah diupgrade RAM-nya ke 16 GB dan ada slot SATA, jadi saya tambahkan harddisk 500 GB. Jadi supaya slotnya dimaksimalkan ya, supaya mungkin garansi, tidak perlu menunggu garansi untuk melakukan upgrade. Jadi selagi punya RAM dan harddisk bawaan jadi sudah bisa. Oke, mungkin nggak ada yang lain, itu aja karena aplikasi juga belum diinstal, jadi karena masih benar-benar fresh baru. Oke, baik ya, kalau overall saya coba ketik tadi ya, untuk pemakaian biasa mungkin masih cukup enak, tapi kalau ketik jangka panjang sih kayaknya kagak lah ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngetik jangka panjang, saya sarankan menggunakan keyboard eksternal, karena gimana pun keyboard laptop sih pastinya punya apa ya, istilahnya rentan juga sih terhadap kerusakan. Jadi pakai keyboard eksternal jauh lebih direkomendasikan supaya keyboard laptopnya bisa lebih awet ya, karena keyboard laptop harganya juga lumayan mahal. Oke, dan di video ini saya tidak akan tampilkan performanya benchmark dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa cek di video lain ya, di channel lain. Dan ini saya akan jelaskan mengapa ya laptop ini menggunakan power yang cukup rendah 120 watt, pada ini laptop gaming sebenarnya, walaupun ini posisinya adalah entry level gaming ya. Oke, karena seperti yang kita ketahui, ini saya kasih lihat dulu, kita nyalakan Nvidia Control Panel karena dia menggunakan RTX 2050 untuk versi laptop ya. Oke, ini saya agak zoom dulu, kayaknya nggak bisa ya.
Oke, saya zoom dulu sedikit. Oke, kita masuk ke System Information dulu. Oke, baik teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin kurang jelas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada maximum graphic power, sepertinya ini terhalang. Oke, maximum graphic powernya di sini hanya 45 watt ya. Oke, bisa lihat sendiri ya, 45 watt. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya kalau untuk GPU ya, laptop sekarang itu kebanyakan memiliki banyak varian. Misalnya contoh 2050 ya, RTX 2050 itu ada varian misalnya powernya mulai dari 45 watt sampai kalau nggak salah cuman 50-an ya, atau 70-an watt. Jadi dimana kalau perbedaan power ini ya, itu tentunya performanya akan berbeda. Nah, jadi kalau untuk laptop ini bisa dibilang ini adalah mungkin karena dia menggunakan sistem pendingin satu fan ya, fannya cuma satu, maka dari MSI mungkin dia harus melimit ya powernya ke 45 watt ya, supaya mungkin tidak terjadi overheating atau panas yang berlebihan. Oke, jadi mungkin beberapa brand laptop lain ya memiliki spek yang sama, tapi bisa jadi powernya berbeda ya, TDP-nya berbeda. Jadi kalau dengan perbedaan inilah teman-teman, inilah yang akan membuat perbedaan performa. Dan inilah yang akan membedakan power di adapternya. Di sini menggunakan 120 watt ya. Dimana kalau menurut saya sih kelebihannya ya, tentu bisa lebih hemat listrik rumah jadi tidak jebol ya, gara-gara mungkin power adapternya mungkin 150 ke atas itu sudah termasuk tinggi, karena ketika teman-teman menggunakan untuk keperluan yang berat seperti gaming atau editing yang berat, ini tentu konsumsi dayanya sangat besar ya. Nah, tapi kalau misalnya khusus yang laptop ini, saya rasa 120 watt ini menurut saya sudah cukup hemat ya. Untuk tipe laptop gaming sudah termasuk hemat, karena kalau di laptop lain yang tanpa menggunakan discrete GPU mungkin ini ya pasti tidak bisa dibandingkan ya. Nah, tapi kalau bagi saya ini sudah cukup hemat. Cuman kekurangannya tentunya adalah performanya tidak akan seperti misalnya contoh ini RTX 2050 mungkin tidak akan sama dengan setiap perbedaan TDP inilah yang akan membuat performanya berbeda. Jadi kalau main game mungkin frame per secondnya akan berbeda. Oke, tapi ini tergantung preferensi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli laptop ini tujuannya untuk editing, menurut saya ini sudah sangat mencukupi. Tapi kalau untuk gaming yang sesekali ya untuk melepas penat ya, saya rasa ini sudah mencukupi juga ya, kalau teman-teman memang tidak berekspektasikan performa yang tinggi. Tapi kalau teman-teman misalnya mengharapkan performa yang tinggi, mungkin ya laptop ini mungkin jadi pilihan, mungkin butuh yang power yang lebih besar, tapi dengan konsekuensi tentu dayanya lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi semuanya kembali kepada kebutuhan. Jadi kebetulan adik saya yang ingin membeli laptop ini karena memang dikhususkan untuk desain grafis ya, foto dan video. Menurut saya ini sudah cukup karena aplikasinya juga support, bisa dimaksimalkan performanya tentunya ya, bisa mempercepat dan mempermudah pekerjaan tentunya. Jadi makanya saya merekomendasikan ini, karena laptop ini di sisi lain mungkin untuk bobotnya tidak terlalu berat ya, maksudnya 1,8 kilo ini sudah menurut saya sudah termasuk ringan sih teman-teman untuk laptop gaming. Karena laptop gaming yang merek lain kebanyakan sih beratnya, bobotnya lumayan berat. Oke ya, jadi kalau ini mau dibawa kemana-mana sih masih aman. Cuman kekurangannya ya teman-teman ya, namanya laptop ya, ini mungkin juga berlaku untuk brand-brand lain ya, karena ini entry level. Pastinya teman-teman jangan berharap ini build quality-nya ya, atau misalnya kualitas daya tahannya bisa bertahan gimana. Semuanya semua kembali pada usernya. Kalau misalnya usernya ya tidak menggunakan laptop ini dengan baik ya, alias tidak melakukan maintenance, maka pasti akan rusak juga sih. Tapi jika laptop ini dipakai dengan baik ya, dikasihi dengan baik, mudah-mudahan laptop ini bisa bertahan dan lebih awet. Oke, saya rasa mungkin untuk video yang kali ini tidak banyak yang bisa saya bahas lagi mengenai laptop ini, karena ini baru pertama kali saya gunakan, belum diinstal apa-apa, jadi saya pun nggak bisa membahas terlalu jauh. Nah, saya tentunya membuat video ini juga terbatas waktu karena laptop ini akan dikirimkan ya ke adik saya mungkin dalam beberapa hari lagi, makanya saya tidak bisa bahas terlalu banyak. Saya hanya bisa kasih lihat ini adalah ya laptop MS, salah satu laptop MSI yang
cukup terjangkau ya kalau teman-teman ingin mencari laptop yang bisa dipakai untuk editing. Saya rasa ini sudah cukup ya. Untuk desainnya juga tidak menonjol kali gamingnya. Ini menurut saya desainnya cukup fresh walaupun masih menggunakan chassis yang mirip seperti generasi sebelumnya, but is okay lah ya, masih oke. Nah, teman-teman yang mengeluh kalau pernah bilang MSI itu masalah engsel, menurut saya sekali lagi brand-brand lain juga memiliki masalah yang sama, yaitu di engselnya. Jadi semua kembali pada penggunaan. Jadi saran saya teman-teman kalau mau buka laptop, buka dari tengah ya, jangan dari samping, karena kalau dari samping itu bisa merusak laptop. Oh, maksud saya merusak engselnya. Jadi ya semua kembali pada cara perawatan ya. Jika ada pertanyaan, mungkin ada komentar, boleh komen saja di kolom komentar ya, yang sifatnya membangun itu tidak masalah. Atau teman-teman punya pendapat mengenai laptop ini, atau bagi teman-teman yang sudah punya laptop ini, mohon boleh diberikan seperti ulasan atau pengalaman pemakaian. Oke, ini kita akan saling sharing ya. Walaupun ini laptop bukan punya saya, tapi setidaknya nanti ada pengalaman yang teman-teman rasakan bisa saya sampaikan ke adik saya. Oke, sekian video saya. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe video saya ya. Semoga channel saya bisa lebih berkembang lagi dengan konten-konten yang lebih menarik. See you, bye.